Lagi ya. Oh, Ustadz pengen punya perusahaan teknologi yang kelasnya ngalahin YouTube, ngalahin Facebook, ngalahin Google, ngalahin PayPal, ngalahin yang lain-lain. Alhamdulillah, Ustadz kemudian terbang ke Amerika, datengin tuh Microsoft, datengin Google, datengin Facebook. Di situ Ustadz pegangin. Itu dia punya pelang, Ustadz pegangin. Ustadz sholawatin tuh. Benar. Saya sholat di gedung itu. Saya minta sama Allah agar Allah membangunkan perusahaan yang lebih hebat daripada apa yang mereka punya. Alhamdulillah, 2012 berdirilah yang namanya Paytrend. Siapa nih anak-anak muda yang belum pakai Paytrend? Siapa yang punya handphone? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita saksikan pernyataan dari Yusuf Mansur, di mana dia mengatakan bahwa dia bercita-cita ingin punya perusahaan berteknologi tinggi, mengungguli perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah ada, seperti Microsoft, seperti Google, seperti Facebook dan sejenisnya. Ini cita-cita Yusuf Mansur. Karena itu, untuk mewujudkan cita-citanya yang sundul langit tadi, dia terbang ke Amerika. Lalu di sana dia mendatangi Microsoft, mendatangi Google, mendatangi Facebook untuk bersolawat dan sholat di kantor Microsoft, Google maupun di Facebook. Tujuannya hanya satu, agar Allah mengizinkan dia punya perusahaan berteknologi tinggi yang lebih unggul dari yang sudah ada waktu itu. Maka ini masih kata Yusuf Mansur, di tahun 2012 Yusuf Mansur berhasil mendirikan yang namanya Paytrend. Lalu di tahun 2017 Yusuf Mansur berhasil mendirikan yang namanya Paytrend Asset Management. Ya, kalau Paytrend yang pertama adalah Paytrend untuk beli-beli, bayar-bayar, ya, beli token listrik, ya, bayar tiket, bayar konser, bayar PAM, beli kamar hotel, ya, dan sejenisnya. Sedangkan Paytrend Asset Management ini adalah manajemen investasi yang katanya bersyariah satu-satunya yang melantai di lantai bursa. Nah, saudara, memang dalam perkembangannya Paytrend yang bayar-bayar itu jumlah mitra maupun penggunanya itu mencapai jutaan orang. Dan puncaknya di tahun 2017. Tetapi di 2019 baik Paytrend yang bayar-bayar maupun Paytrend Asset Management itu pasti merosot
pelan-pelan, dan puncaknya adalah di tahun 2024 yang lalu, di mana baik paytrend yang bayar-bayar maupun PAM atau paytrend asset management yang melandai di bursa efek itu akhirnya ditutup ya. PAM ditutup oleh OJK karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sementara paytrend bayar-bayar itu ambruk karena memang manajemennya tidak bagus. Nah, jadi ujaran dari Yusuf Mansur yang rencananya mau mengungguli perusahaan-perusahaan raksasa yang berpusat di Amerika sana ternyata tidak terjadi. Bagaimana paytrend itu akan bisa berkah ketika baik di paytrend bayar-bayar maupun paytrend aset manajemen itu karyawannya tidak dibayar. Bahkan ada yang sampai 3 tahun tidak dibayar, dibawa ke pengadilan, lalu pengadilan memutuskan Yusuf Mansur harus membayar 14 karyawan yang 3 tahun tidak dibayar itu. Lalu apa yang terjadi? Dia minta dicicil di awal 2023 selama 6 bulan, artinya 6 kali, tapi hanya sekali cicilan yang kedua sampai ke-6 tidak pernah dilakukan. Ini terhadap karyawannya sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Para pengguna tentu saja tidak pernah diurus. Ini yang terkait dengan paytrend bayar-bayar. Lalu paytrend aset manajemen juga begitu. Para direkturnya sekarang ini sedang menuntut Yusuf Mansur juga ke pengadilan akan hak-haknya. Karena sejak tahun 2019 sampai paytrend aset manajemen dicabut izinnya oleh OJK pada Mei 2024, ternyata juga tidak dibayar. Nah, inilah profil dari Yusuf Mansur yang ngomongnya sundul langit, mendaki-daki, tetapi manajemennya amburadul. Antara omongan dengan manajemen, dengan kelakuannya itu tidak sama. Jadi bagaimana perusahaan ini akan menjadi berkah ketika karyawannya saja tidak dibayar. Dan yang diomongkan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah omon-omon saja. Tidak ada kenyataannya. Tetapi dari sini dia sudah meraup uang banyak sekali. Dan kemanakah uang itu? Wallahu alam. Dipakai untuk apa oleh Yusuf Mansur itu juga tidak jelas. Karena sekarang ini paytrend pun, kantor paytrend yang ada di Bandung itu juga sedang dilelang oleh sebuah bank plat merah karena menunggak, tidak bisa bayar, dan seterusnya. Inilah bentuk kesombongan dari Yusuf Mansur ketika dia mengemukakan cita-citanya yang bagi sebagian orang itu akan terkagum-kagum. Tetapi begitu dimasuki ke dalam
diteliti secara dalam, itu manajemennya amburadul. Bukan hanya karyawan biasa, tetapi para direktur, manajer, dan pimpinan dari perusahaan itu juga tidak dibayar. Nah, dengan demikian maka pantaslah kalau selama ini bisnis-bisnis dari Yusuf Mansur itu selalu bermasalah di depannya ketika bisnis ini dipegang langsung oleh Yusuf Mansur. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih berhati-hati ke depannya di dalam mempercayai omongan siapapun itu. Apakah dia mengaku ustadz atau mengaku kiai, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, jangan diikuti. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.